Jadi berarti ta'aruf fikri, ta'aruf jasadi, ya, mengenal fikroh, pola pikir, mengenal fisiknya, ya, bahkan kalau mengenal fisiknya, mengenal keluarga, anaknya. Jadi kita harus mengenal, menyayangi karena Allah. Ya, dengan cara apa? Agar ta'aruf ini bagus, pertama menghayati makna ukhuwah yang benar dan utuh. Jadi cara ta'aruf yang baik itu adalah pertama menghayati makna ukhuwah yang benar. Hadis-hadisnya banyak. Hadis-hadisnya banyak, juga ayatnya jelas dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Zariyat banyak ayat-ayat tentang ukhuwah. Begitupun komentar para ulama, contoh-contoh para sahabat dalam ukhuwah itu kan bisa digambarkan atau bisa dibaca untuk dihayati ukhuwah seperti apa. Ya, paling tidak yang Anda pahami bahwa puncak ukhuwah itu adalah al-ithar. Ya, al-ithar artinya mendahulukan, memprioritaskan teman-temannya. Lebih baik mengalah. Nah itu paling rendah dalam ukhuwah itu adalah rahabati sadri, lapang dada, berhadapan dengan ikhwah itu lapang dada. Itu ukhuwah. Kemudian yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada sesuatu pun yang menodai ikatan hati anggota. Nah ini apa, pemahaman ta'aruf. Jadi pemahaman ta'aruf agar benar-benar saling mencintai, saling mengenal, saling menyayangi itu disokong dengan yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak ada sesuatu pun yang menodai ikatan hati anggota. Jadi tidak boleh ada kata-kata, kalimat yang membuat hati ikhwah ini sakit. Kemudian agar ta'aruf ini juga kokoh, yang ketiga adalah Al-Quran dan hadis senantiasa hadir di dalam hati. Al-Quran dan hadis senantiasa hadir di dalam hati. Makanya dalam hidup ini kita harus banyak berbicara itu qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Nah itu baru Al-Quran dan hadis hadir dalam mulutnya, dalam pikirannya, kehidupannya. Kemudian juga ta'aruf supaya terwujud, terrealisasi yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat itu dengan cara kita sering merenungkan surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Ali Imran ayat 103. Surat Al-Hujurat ayat 10 itu innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian surat Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat-ayat tentang ta'aruf. Ya. Jadi merenungkan, baca tafsirnya surat Al-Hujurat ayat 10 itu. Juga baca tafsir surat Ali Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bahkan hadis-hadis Rasul ya, hadis-hadis tentang ukhuwah. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasudu ba'duhu ba'don. Nah, itu hadis Nabi. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat bangunan, sebagiannya memperkuat sebagian yang lain. Nah, jadi dalam organisasi itu adalah tak ubahnya seperti bangunan. Ya. Nah, DPRA itu bisa jadi orang di bawah tidak tahu kan DPRA, tidak terkenal. Yang terkenal ketua DPD karena fotonya di mana-mana, tapi DPRA tidak kenal. Tapi justru hidupnya organisasi itu kan, bahkan ujung tombak dalam organisasi itu kan DPRA, PJRT, PJRW itu yang paling mengena. Ini yang harus disupport. Apalagi kita sekarang mau pilkada, ini harus disupport. Itulah seperti sebuah bangunan, maka bangunan itu akan kokoh ketika pondasinya kuat. Ya. Makanya ukhuwah juga seperti itu, kata Nabi, orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya ibarat bangunan, sebagiannya memperkuat sebagian yang lain, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling memburuk-burukan, bukan. Nah, ini hadis. Kemudian ada lagi
al muslimu akhul muslim la yudlimuhu wa la yusallimuhu. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Ya. Kemudian dalam hadis terakhir, walaupun banyak hadisnya, masalul mu'minina fi tawaddum wa tarahimim wa ta'atufim kamatsalil jasadil wahid. Orang mukmin itu dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling bersikap lemah lembut seperti jasad yang satu. Ya, kita bagaimana sayangnya terhadap jasad kita. Mata kita ketika sakit kita berusaha supaya normal kembali berobat. Kemudian ada organ tubuh kita yang sakit, bagaimana kita berusaha agar tidak sakit itu. Begitupun sama. Kata Nabi ibaratnya seperti fisik yang sama. Ketika saudara kita ketika saudara kita sakit, ketika saudara kita mungkin ada hajat, kita berusaha. Ini seperti fisik aja. Nah. Kemudian yang kedua, ya rahimahumullah ya, 3 pilar utama upah itu, bangunan upah. Yang kedua adalah tafahum. Jadi pertama ta'aruf. Kemudian yang kedua